Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Naila Salsabila dengan NIM 23501910137. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik untuk memenuhi tugas kimia farmasi 2. Yang pertama ada prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsipnya itu ada dua, yaitu spektrofotometri UV visible, analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak. Lalu yang kedua ada grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Lalu, metode spektrofotometri UV visible berprinsip dasar pada analisis fotometri, yang mana proses pengukurannya didasarkan pada kemampuan molekul-molekul sampel untuk menyerap mengabsorpsi energi cahaya yang dipancarkan. Energi cahaya yang diserap disebut secara spesifik berada dalam daerah sinar UV dan juga sinar tampak. Hasil dari pengukuran absorpsi ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik yang disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible yang menunjukkan pola penyerapan cahaya oleh molekul pada berbagai panjang gelombang. Lalu, ada senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa yang mengandung kromofor dan ausokrom, karena kedua gugus ini berperan penting dalam penyerapan cahaya pada daerah UV visible. Kromofor adalah gugus atom yang memiliki sistem ikatan rangkap terkonjugasi, yang mampu menyerap energi cahaya sehingga menyebabkan terjadinya transisi elektron. Lalu, dengan adanya kombinasi kromofor dan ausokrom, suatu senyawa mampu menyerap radiasi UV visible secara signifikan sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif menggunakan spektrofotometri UV visible. Apa yang dimaksud dengan orbital sigma P dan N? Yang pertama ada orbital sigma. Orbital sigma adalah orbital molekul yang terbentuk secara simetris terhadap rotasi di sekitar sumbu ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma dan berperan penting dalam pembentukan ikatan kovalen. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak memiliki atom dengan pasangan elektron bebas biasanya dibentuk oleh orbital sigma yang memberikan kestabilan pada struktur molekul. Lalu yang kedua adalah orbital P. Orbital P adalah orbital molekul yang terbentuk tanpa simetri pada rotasi di sekitar sumbu ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut dengan elektron P dan berperan dalam pembentukan ikatan rangkap. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak memiliki atom dengan pasangan elektron bebas umumnya dibentuk oleh orbital P. Lalu yang ketiga ada orbital non-ikatan. Orbital non-ikatan adalah orbital atom dalam suatu molekul yang tidak berinteraksi dengan orbital atom lain, sehingga elektronnya tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kimia. Elektron yang menempati orbital ini disebut dengan elektron N, dan ikatannya dan biasanya terdapat pada atom yang memiliki pasangan elektron bebas dalam suatu molekul. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Ada 4 faktor, yaitu sistem terkonjugasi, pelarut, perpaduan kromofor dan ausokrom, lalu larutan elektronik. Yang pertama, pengaruh sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi adalah sistem dalam suatu molekul di mana ikatan tunggal dan ikatan rangkap tersusun berserang-seling, sehingga terdapat delokalisasi elektron di antara atom-atom tersebut. Semakin panjang sistem terkonjugasi, semakin kecil perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi, sehingga penyerapan energi pada panjang gelombang yang lebih besar. Hal ini menyebabkan senyawa yang dengan sistem terkonjugasi panjang sering tampak berwarna. Yang kedua adalah pelarut. Pada transisi, larut polar menyebabkan pergeseran batokromik atau panjang gelombang lebih besar karena menstabilkan keadaan tereksitasi. Sebaliknya, pada transisi pelarut polar menimbulkan pergeseran hipsokromik panjang gelombang lebih kecil karena lebih menstabilkan keadaan dasar. Contohnya, pada aseton Pimax menurun dari 279 nm di heksana menjadi 264,5 nm di air, menunjukkan efek hipsokromik akibat peningkatan kepolaran pelarut. Lalu yang ketiga ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Gugus ausokrom adalah gugus mengandung pasangan elektron bebas dan dapat menyebabkan transisi. Jika gugus ini berikatan dengan gugus kromofor, maka akan terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar, batokromik atau pergeseran merah, serta peningkatan intensitas serapan atau efek hiperkromik. Contoh gugus ausokrom antara lain adalah min OH, min NH2. Lalu yang keempat, ada lingkungan elektronik. Perbedaan lingkungan dalam molekul dapat mempengaruhi tingkat interaksi antar orbital. Jika interaksi antar orbital meningkat, panjang ikatan kimia
akan berkurang dan perbedaan energi antara orbital, ikatan, dan anti-ikatan menjadi lebih besar. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin tinggi keelektronegatifan halogennya, maka interaksi orbital juga meningkat, sehingga perbedaan energi tersebut bertambah dan menyebabkan terjadinya pergeseran hypsokromik. Lalu ada instrumentasi spektrofotometer UV visible berserta fungsinya. Instrumen spektrofotometri UV visible terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada sumber cahaya, yaitu untuk menghasilkan sinar UV dan sinar tampak. Yang kedua ada monokromator, memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tunggal. Yang ketiga ada kupet sampel, tempat larutan sampel yang akan diukur absorbansinya. Yang keempat ada detektor, yaitu menangkap cahaya yang keluar dari sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Lalu yang kelima ada penguat atau display, memperkuat dan menampilkan hasil pengukuran absorbansi. Lalu terdapat dua sistem optik, yaitu ada single beam dan juga double beam. Single beam yaitu pengukuran dilakukan bergantian antara belangko dan sampel, kalau double beam yaitu membagikan cahaya menjadi dua jalur serta bersamaan untuk hasil yang lebih akurat. Lalu prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar analisis kualitatif dengan metode spektrofotometri UV visible adalah mengidentifikasi dan menilai kemurnian senyawa berdasarkan spektrum serapannya. Identifikasi dilakukan dengan membandingkan bentuk spektrum, panjang gelombang maksimum atau Vmax, serta nilai absorbansi molar antara sampel dan pembanding. Senyawa murni akan menunjukkan nilai Vmax dan absorbansi yang sama dengan baku pembanding pada kondisi yang sama. Sementara itu, prinsip dasar analisis kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Beer, yaitu hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi zat. Kadar zat dapat ditentukan dengan membandingkan absorbansi sampel terhadap larutan standar, baik menggunakan metode titik tunggal, one point method, maupun kurva kalibrasi. Kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible adalah metode analisis yang populer karena cepat, murah, dan memiliki sensitivitas tinggi untuk mengukur konsentrasi senyawa yang menyerap cahaya. Keunggulannya meliputi kemudahan penggunaan dan hasil yang cepat, namun metode ini memiliki keterbatasan karena kurang spesifik, terutama dalam metode campuran kompleks, dan hanya bisa digunakan untuk senyawa yang memiliki kromofor atau gugus penyerap cahaya, atau yang telah diolah menjadi zat berwarna atau derivatasi. Selain itu, akurasi yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pH dan matriks sampel, serta sensitif terhadap kebersihan wadah atau kuvet yang digunakan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.